الفاتحة بنية القبول وتمم كل الصول ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Apa? Wa minha. Hah? Wa idza lam yafruq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu anhu wa idza lam yafraghil ma'mumu minhu ma'a faraghil imami jaza lahu takhallufu li itmamihi. Dan apabila makmum belum selesai ma'a faraghil imami serta selesainya imam, jaza lahu takhallufu li itmamihi, maka boleh bagi makmum
ketinggalan untuk menyempurnakan. Jadi kalau makmum belum selesai dari membaca tasyahud, sementara imam sudah selesai, maka dalam hal ini si makmum boleh ketinggalan untuk menyempurnakan bacaan tasyahudnya. Ya. Jadi tidak harus ditinggalkan tasyahudnya. Bal nudiba in alima annahu yudrikul fatihata bikamaliha qabla ruku'an imam. Bahkan sunnah diselesaikan bacaan tasyahud awalnya jika makmum tahu bahwasanya makmum akan mendapatkan Fatihah secara sempurna sebelum imamnya ruku. Jadi ketika tasyahud awal, imam sudah bangun, makmum belum selesai baca tasyahudnya, dia selesaikan. Jadi ketika makmum baru assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, imam bangun, kan belum selesai, selesaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dah berdiri. Boleh dia menyelesaikan. Bahkan sunnah, kalau dia tahu andai kata dia tuntaskan, dia bakal mendapatkan bacaan Fatihah secara sempurna sebelum imamnya ruku. Dia punya ancar-ancar. Wah, imam udah bangun. Ini baca tasyahud baru syahadat. Kayaknya si Fatihah keburu. Nah, udah. Sunnah tuntaskan. Sunnah tuntaskan. La takhallufu li itmami surah. Tidak disunahkan ketinggalan untuk menyempurnakan baca surah. Jadi kalau makmum lagi baca surah, contohnya sholat zuhur, sholat asar, itu kan bacanya pelan. Ada kemungkinan makmum bisa baca surah. Tapi kalau sholat maghrib, isya, subuh, nggak ada kemungkinan makmum baca surah. Dia harus mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau sholat zuhur, asar, ada kemungkinan setelah selesai baca Fatihah, imam masih tetap berdiri, maka makmum jangan berhenti. Lanjut dia baca surah. Gitu. Lanjut dia baca surah. Tapi untuk surah ini, andai kata imam sudah ruku, makmum baca surahnya belum selesai, jangan diselesaikan. Tinggalin. Ya. Makmum baca surah, udah gitu surahnya surah Yasin. Ya. Waduh, surah Yasin belum kelar, baru sampai ayat 20. Ya. Nah, imam udah ruku, wow, masih lama nih, tuntasin dulu ini. Nggak perlu. Kalau surah nggak perlu dituntasin. Hatta dibaca surah Alam Tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Imam ruku langsung. Udah tinggalin. Enggak usah pakai disempurnain baca surah. Tidak dianjurkan untuk menyempurnakan baca surah. Begitu. Karena
pada prinsipnya makmum itu ya tidak dituntut untuk membaca surah ketika sholat itu jahar. Ketika sholat itu jahar tidak dituntut membaca surah. Dia harus mendengarkan. Tapi ketika makmum itu sholatnya sir, zuhur, asar, maka makmum ya boleh dia tidak baca surah asalkan Fatihahnya belum selesai. Fatihah selesai, imam ruku, langsung ruku. Langsung ruku. Pada prinsipnya adalah ketika makmum sudah selesai baca Fatihah, jangan kosong. Dia harus menyibukkan dengan bacaan-bacaan yang lain seperti surah. Tapi kalau imamnya sudah mulai ruku, maka dia langsung ruku gitu. Bal yukrahu, bahkan makruh kalau dia sempurnakan baca surah, makruh makmum itu. Idza lam yalhaqil imama fir ruku'i, apabila makmum tidak dapat menyusul imam ketika ruku. Jadi dia bakal ketinggalan ruku bersama imam karena dia menyempurnakan bacaan surahnya. Itu jadi makruh. Ya, itu selesai masalah syarat dari berjamaah. Makmum tidak boleh nggak boleh menyalahi sunnah-sunnah dari imam. Ya. Jadi nggak boleh beda. Sunnah-sunnahnya nggak boleh beda dengan imam. Harus ikutin imam. Imam melakukan sunnah, dia harus ikutin. Imam meninggalkan sunnah, dia harus ngikutin, ninggalin juga. Kecuali kalau baca tasyahud. Baca tasyahud boleh. Atau kunut, maka boleh. Ya, tapi kalau baca surah, imam nggak baca surah, ya, makmum baca surah, salah, tinggalin, ya, tinggalin. Wa minha, diantaranya lagi adamu takhallufin an imamin biruknaini fi'liyaini mutawaliyaini tammaini. Di antara syarat-syarat berjamaah, makmum tidak boleh ketinggalan dari imam dengan 2 rukun fi'li berturut-turut secara sempurna. Ya. Makmum tidak boleh ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li secara sempurna. Bila udhrin, tanpa uzur, ma'a ta'ammudin, serta sengaja meninggalkannya, wa ilmin, dan tahu itu dilarang, bitahrimi, keharapannya. Ya. Kalau dia lakukan itu bisa batal sholatnya. Ya. Wa illam yakuna tawilain, meskipun rukunnya itu rukun yang tidak panjang. Karena rukun ada yang panjang, ada yang pendek. Ruku itu rukun yang panjang. I'tidal rukun yang pendek. Artinya panjang pendek boleh dilakukan dalam waktu yang panjang. Pendek nggak boleh dilakukan dengan waktu yang lama. I'tidal, contoh rukun yang pendek, sujud, duduk antara 2 sujud, contoh rukun yang pendek. Rukun yang panjangnya mana? Ruku, sujud, itu contoh rukun yang panjang. Maka dalam hal ini si makmum syaratnya tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li dari imam. Rukun fi'li apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu rukun fi'li. Ya. Fa in takhallafa bihima,
batalat sholatuhu. Kalau makmum ketinggalan dengan 2 rukun fi'li, maka batallah sholatnya. Batal sholatnya. Kenapa? Li fuhsyil mukhalafati, karena terlalu jauh menyalahi imam. Dia nggak boleh nyalahin, dia nggak boleh berbeda, dia harus sama. Kalau ketinggalan 1 rukun nggak masalah, tapi kalau ketinggalan 2 rukun itu terlalu namanya. Ya, kan makmum ngikutin imam, begitu ya. Yang namanya ngikutin, ya berarti beriringan, gitu ya. Yang namanya itu beriringan. Kalau sampai ketinggalan namanya bukan ngikutin. Tuh. Umpamanya gini, kita kalau mau konvoy pasti kan ngomong, gue ikut ya, udah lu kalau ikut di belakang aja, tuh pelan-pelan, gitu ya. Nggak mungkin, gue ikut ya, dia berangkatnya sekarang, ikutnya ntar sore, gitu ya. Itu bukan ngikut namanya, nyusul namanya. Ya. Kalau emang ikut beriring-iringan. Nah, imam begitu, kalau dia ngikutin imam ya beriringan. Imam ruku, nah dia ruku. Itu beriringan. Kalau sampai ketinggalan, nah itu bukan ikut. Kalau ketinggalan di rakaat pertama, itu rakaat kedua kita ikut imam itu masih sama itu ya rakaat keduanya. Ketinggalan rakaat pertama gimana? Nah, nanti kita selesaikan di sini. Nah, ya. Bahasanya di sini nih. Jadi kalau imam itu makmum ketinggalan dari 2 rukun, maka batal sholatnya. Kalau udah batal sholatnya gimana? Nggak ada istilah rakaat kedua, rakaat ketiganya. Kalau udah batal, orang batal, gitu. Kecuali kalau dia niat mufarokoh. Dia niat mufarokoh baru. Itu ya. Ketika rakaat pertama ketinggalan 2 rukun, iya batal. Fa in takhallafa bihima batalat sholatuhu. Kalau ketinggalan 2 rukun, batal. Jadi rakaat kedua bagaimana? Ya orang udah batal. Berarti dia harus ngulang lagi. Takbir lagi. Gitu. Kalau sebelum dia batal, dia sudah mufarokoh, itu bisa diterusin. Tapi kalau dia niat mufarokohnya udah batal, itu udah nggak bisa. Ya, kalau niat mufarokohnya sudah batal, berarti kan dia belum 2 rukun ketinggalan. Nah, iya, makanya dia harus ancar-ancar, udah tahu bakal ketinggalan. Lu ngapa jadi kagak niat mufarokoh? Kan gitu. Ya udah disebut batal gimana? Batalat sholatu. Udah sholatnya batal, masa dia mau lanjutin lagi? Kan gitu. Dia udah ancar-ancar, waduh, mau ketinggalan nih. Ya ketinggalan, batal udah. Kan posisi dia sebagai makmum. Kalau dia sudah ketinggalan, ya udah batal sholatnya. Gitu. Kecuali kalau dia sudah ancar-ancar, kayaknya nggak keburu nih. Mufarokoh dah. Mufarokoh justru di saat lagi tidak batal. Kalau mufarokoh setelah batal ya percuma. Mufarokoh dari mana? Orang udah batal. Ka'an roka'al imamu, seperti imamnya ruku. Wa'tadala, dan imamnya i'tidal. Ya, wahawiyalis sujudi, dan imamnya turun untuk sujud. Ya. Aizala min haddil qiyami, posisi imam sudah hilang dari batasan berdiri.
dia udah mulai sujud, wal ma'mumu qa'imun, sementara makmum masih berdiri, itu sudah ketinggalan. Ya, ketinggalan dari 2 rukun fi'li. Tuh ya. Berarti ketinggalan tuh. Ya. I'tidal, sujud. Tuh. I'tidal, sujud. Ya. Itu ketinggalan. Wa kharaja bil fi'liyaini al qauliyani wal qauliyu wal fi'liyu, keluar dengan istilah 2 rukun fi'li oleh 2 rukun qauli. Kalau ketinggalan 2 rukun qauli enggak masalah. Contoh, tasyahud sama sholawat. Tasyahud sama sholawat itu 2 rukun qauli, ketinggalan. Ya. Makmum lagi sujud, imamnya ngebut at-tahiyatu lillah, assalamu, langsung Allahumma sholli ala Muhammad, udah selawat aja imam, makmum baru mau bangun Allahu akbar, ketinggalan. Itu enggak dianggap. Ya. Wal qauli wal fi'li, atau rukun qauli dan fi'li. Qauli dan fi'li ketinggalan. Ya. Imamnya apa yang qauli? Baca Fatihah dan ruku. Fatihah ruku. Itu ketinggalan. Imam udah baca Fatihah, makmum masih baca Fatihah. Tuh ya. Terus imam ruku. Tuh ya. Imam ruku, ya, langsung makmum ruku. Itu namanya enggak dianggap ketinggalan Fatihahnya. Ya, ketinggalan 2 rukun fi'li. Atau ruku atau duduk tasyahud sama bacaan tasyahudnya. Itu juga enggak dianggap. Jadi yang dianggap ketinggalan adalah ketinggalan dari 2 rukun fi'li. Ya, 2 rukun fi'li. Itu kalau ketinggalannya tanpa uzur, normal, nggak ada masalah. Nanti yang masalah uzur, itu lain lagi nanti. Ada. Kan suka kita temukan imam ada yang sudah ruku, bahkan sujud, makmum masih ada yang berdiri. Itu gimana tuh? Itu kan ketinggalan. Itu ketinggalan kan, banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Itu gimana? Nanti ada bahasannya di sini. Wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Dan tidak ketinggalan dari imam, ya, ma'ahuma, ya, serta keduanya ini dengan sengaja dan tahu, bi aksara lebih min salasati arkanin tawilatin, dari 3 rukun yang panjang. Bi uzrin, dengan uzur. Fala yuhsabu minhal i'tidalu wal julusu bainas sajdatain, maka tidaklah dianggap darinya i'tidal, duduk antara 2 sujud. Jadi ada istilah ketinggalan 2 rukun fi'li, ada istilah ketinggalan lebih dari 3 rukun fi'li yang panjang. Gitu tuh. Ketinggalan 2 rukun fi'li, ya, ketinggalan 2 rukun fi'li
itu tanpa uzur bisa batal sholatnya. Tanpa uzur. Normal imamnya bacanya normal, nggak cepet, makmumnya juga normal, nggak lambat, gitu ya. Dia biasa, gitu ya. Tahu-tahu ya, dia ketinggalan. Nah, hati-hati. Ketika ketinggalan, maka bila ketinggalan 2 rukun fi'li, batal sholatnya. Tuh. Atau ketinggalan lebih dari 3 rukun fi'li yang panjang. Ingat, rukun yang panjang, ruku, sujud. Pertama, sujud. Kedua, rukun yang pendek, i'tidal, duduk antara 2 sujud. Ya. Jadi, ya ingat ini istilahnya yang kedua. Tidak boleh ketinggalan lebih dari 3 rukun fi'li yang panjang. Ya, yang pertama, tidak boleh ketinggalan lebih dari 2 rukun fi'li. Ngerti tuh? Ketinggalan dari 2 rukun fi'li bagi yang tidak ada uzur. Ketinggalan lebih dari 3 rukun fi'li bagi yang ada uzur. Tuh ya. Bi uzrin aujabahu, dengan keuzuran yang mewajibkannya, ai iqtada wujuba zalika takhallufi, yakni yang menuntut wajib ketinggalan. Tuh ya. Jadi wajib pasti ketinggalan. Nah, itu namanya uzur. Ya. Contohnya gimana yang uzur? Nah, ini contohnya. Ka isra'i imamin qira'atan wal ma'mumu bati'ul qira'ati li'ajazin khalqiyyin. Seperti imamnya cepat di dalam membacanya, sementara makmumnya itu lambat dalam membacanya karena itu ya memang karakternya, itu ya, memang kondisi keadaannya yang seperti itu. Tuh. Nah, ini yang kadang bisa ya, terjadi. Imam bacanya cepat. Imam bacanya cepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif lam mim. Allahu akbar. Ya. Cepat banget satu ayat baca. Nah, dikirain nah, mana keburu makmum baca Fatihah. Nah, mana keburu. Ya, 7 lawan 1. Ya. 7 ayat melawan 1 ayat. Ya kalah. Itu kalah. Nah, dalam hal ini dia imamnya kecepatan bacanya. Ya. Bacanya dicepat. Makmum bacanya juga rada-rada lambat. Memang dia ya, kaku. Gitu ya, kaku dia bacanya. Nah, itu boleh ketinggalan lebih dari 3 rukun pilih. Ya. Jangan lebih dari 3 rukun pilih. Gitu tuh. Nah, itu yang boleh tuh. Makanya ketika imam sudah ruku, ada yang masih baca Fatihah, ya. Nah, itu bisa jadi masuk dalam kategori orang yang memang ada keuzuran. Lantaran apa tuh? Lantaran dia memang imamnya cepat, makmumnya itu lambat. Ya. Nah, makmumnya lambat. Ya. Nah, kalau dalam kondisi normal, ya, imamnya sih normal, gitu. Imamnya normal. Cuman si makmum, tuh ya, dia bukannya baca Fatihah, gitu, ya. Dia sengaja entantaran aja, gitu ya, entantaran aja baca Fatihahnya,
pengen dengerin imam baca surahnya bagaimana sih, bener apa salah nih imam. Tuh ya. Nah, dia sengaja, harusnya dia baca Fatihah. Ada kesempatan dia baca Fatihah, dia baca Fatihah. Dia nggak baca Fatihah. Nggak taunya tuh imam ruku. Nah, dia belum sempat baca Fatihah. Nah, ini namanya sengaja menunda-nunda yang seharusnya dia baca Fatihah, dia nggak baca Fatihah. Yang begini nggak boleh ketinggalan dari 2 rukun fi'li. Kenapa? Sebab dia tidak ada uzur. Bukan keuzuran yang seperti itu. Yang seharusnya ada dia membaca Fatihah, tapi dia nggak baca Fatihah. Nah, itu yang masuk dalam kategori tidak ada keuzuran. Begitu, ya. Itu harus Fatihah harus dibaca. Terusin. Andai kata enggak keburu mufarokoh. Jadi sebelum bangun dari sujud kedua dia udah mufarokoh. Sebelum bangun sujud kedua mufarokoh. Gitu, ya. Satu rukun qauli gimana? Kan rukun qauli nggak dianggap, rukun fi'li yang dianggap. Iya, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ini ketinggalan rukun fi'li, bukan rukun qauli. Rukun fi'li. Ruku, ya, i'tidal, sujud, duduk antar sujud lagi. Nah, itu yang dimaksud ketinggalan itu. Kalau rukun qauli nggak dianggap. La liwaswasatin awil harokati, tidak masuk dalam kategori uzur. Was-was, orang yang punya kewas-was, ya. Baca Fatihah diulang-ulang mulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak nyampe-nyampe. Gitu. Ini was-was itu ya. Ini haknya udah kena belum ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Itu was-was tuh. Tuh. Kalau was-was enggak masuk dalam kategori ini. Enggak. Itu was-was. Was-was itu harusnya ditinggalin. Penyakit was-was harus dilawan, ditinggalin. Gitu. Sebab orang kalau sudah tahu bakalan terjadi hal seperti itu, ya karena diturutin. Itu ketika terjadi was-was itu tinggalin. Anggap aja udah bener. Itu setan. Jadi harus tinggalin kalau was-was. Kecuali kalau baru pertama. Ini kalau udah sering, itu harus tinggalin. Jangan dibiarin. Itu penyakit. Jadi kalau penyakit, ya, jangan dikelonin, buang. Gitu. Ya. Penyakit. Jadi ya, gitu. Ini. Nah, itu penyakit, tinggalin. Kebanyakan kunci jadi nggak pas. Awil harokat atau gerakannya. Nah, gerakannya lambat dia. Allahu Akbar. Tuh, ya.
Ntar giliran imam dia baru turun, imam udah sujud. Allah, sami Allah. Gitu. Lan jalan. Allah, udah ngerayap gitu. Gitu ya. Ntar giliran imam baru makmum, imam baru sujud, imam berdiri. Allahu Akbar. Itu baru gitu. Ntar giliran dia mau bangun, imam udah mau ruku lagi. Nah kalau yang seperti itu, ya boleh dia tinggalin Fatihahnya, ya. Boleh. Jangan kata 2 surah, 1 juz 30 dibaca nggak apa-apa. Apa-apa. Wantizaru ma'mumin saktatahu ay saktatal imami liyaqra'a fihal fatihata faraka'a aqibaha. Makmum menunggu di saat diamnya imam untuk membaca Fatihah. Faraka'a, lalu imam itu ruku. Lalu imam itu ruku setelah membaca Fatihah. Dipikirnya antara bacaan antara imam Fatihah dan surah itu imam diam sejenak. Makmum diam sejenak juga. Makmum baca Fatihah. Jadi ketika imam diam sejenak, makmum baca Fatihah. Nah, makmum menunggu di saat diamnya imam. Di saat diamnya imam agar makmum membaca Fatihah. Tapi makmum belum baca Fatihah. Enggak taunya imam ruku, dia enggak baca surah. Imamnya enggak baca surah, kelupaan. Langsung ruku. Nah, ini juga termasuk uzur. Kenapa? Karena dia tidak ada waktu untuk membaca Fatihah dan karena imamnya sudah langsung ruku. Dia bukan nunggu lama-lama. Dia nggak nunggu lama-lama. Lain kalau yang tadi imam udah baca surah, dia masih ya santai-santai aja. Nah ini ada kesempatan dia baca, dia sejenak dia ngaso dulu. Imamnya langsung ruku. Nah ini uzur. Wasahwuhu anha hatta raka'al imamu. Makmum lupa dari Fatihah hingga imamnya ruku. Makmumnya lupa baca Fatihah. Saking keenakannya imam baca surah, makmum lupa. Nah, belum baca Fatihah. Nah, dibaca Fatihah. Bismillah. Itu uzur. Uzur tuh. Dia lupa belum baca Fatihah. Uzur. Boleh lebih dari bangun sujud kedua. Ngerti tuh?
Apa? Oh iya, ntar ya habis azan. La haula wala Allah. Ya, jadi kalau masalah kunut, kalau dia kelupaan, kalau dia belum sampai batasan sujud, maka dia boleh balik lagi. Kalau sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri boleh dia balik lagi. Tapi kalau dia sudah sampai batasan sujud, dia nggak boleh balik lagi. Tuh, ya. Hanya kalau dia ingatnya sudah melewati batasan ruku, sujud sahwi. Tapi kalau dia ingatnya sebelum batasan ruku, nggak perlu sujud sahwi. Contoh, udah lutut udah keturun ke bawah, baru ingat belum kunut, baik lagi. Nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia baru begini, belum, baru ingat, itu nggak perlu sujud sahwi. Itu kalau sendiri. Tapi kalau umpamanya berjamaah harus ikutin imam. Ikutin imam, nggak boleh menyalahi. Kecuali kalau dia baca kunutnya kunut kuntet. Boleh. Dibaca Allahumma gfirli ya ghafur, masih keburu, itu bisa. Ya. Jadi kalau makmum lupa dari Fatihah hingga imamnya ruku, itu boleh dia sempurnakan baca Fatihahnya. Kalau tuntas dia kejar imam ruku i'tidal. Tapi kalau nggak tuntas, kayaknya imam sudah sujud kedua, dia baru sujud, dia baru Fatihahnya baru, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Imam udah sujud kedua, dia nggak keburu nih. Imam udah nggak keburu. Ihdinas siratal mustaqim. Pilihannya dua. Dia niat mufarokoh, tuh ya. Atau dia tinggalin Fatihah, dia kejar imam. Langsung sujud. Tuh ya. Nanti dia nambah 1 rakaat lagi. Gitu. Nambah 1 rakaat lagi. Kalau dia niat mufarokoh, habisin Fatihah.
kalau dia niat rukuk habisin. Tapi kalau dia nggak niat muparokoh, ya sudah langsung dia kejar imam, ikut sujud biar bareng nanti bangunnya gitu. Tinggal nambah 1 rakaat. Ya. Wa syaqquhu fiha qabla ruku'i, ragu makmum pada Fatihah sebelum ruku. Ragu, tadi baca atau enggak ya? Ragu tuh. Nah, kalau ragu dia harus baca Fatihah. Tadi baca Fatihah apa enggak ya? Ragu, dia harus baca Fatihah. Ketinggalan, enggak apa-apa. Batasannya sampai bangun dari sujud kedua. Batasannya sampai bangun sujud kedua. Kalau ragu. Jadi kalau yang uzur itu tuh ya. Uzur imamnya cepat bacaannya, makmumnya lambat. Makmum menunggu bacaan di saat diamnya imam tidak baca Fatihah. Tahu-tahu imamnya ruku. Itu uzur namanya. Ya. Terus makmum lupa belum baca Fatihah. Tahu-tahu imamnya ruku. Boleh tuntaskan baca Fatihahnya, boleh ketinggalan sampai bangun dari sujud kedua. Makmum ragu baca Fatihah atau enggak, boleh ketinggalan sampai bangun dari sujud kedua. Amma takhallufu li waswasatin bi an kana yuraddidul kalimati min ghairi mujibin falaysa bi uzrin. Adapun ketinggalannya karena was-was seperti makmum bolak-balik bacaan tanpa ada yang mewajibkannya untuk dibaca, falaysa bi uzrin, maka tidak uzur. Ya. Dia was-was, dia bolak-balik tadi tuh baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, terus nggak ada yang mewajibkan, kecuali kalau ada yang mewajibkan bacaannya memang masih belum benar karena serak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, diulangi lagi. Itu namanya ada yang wajibkan. Lah ini kan nggak ada yang mewajibkan, cuman was-was aja. Nah, itu harus ditinggalin. Itu nggak masuk dalam kategori uzur. Ya. Tsumma qala syekhuna yang bagi fizi waswasatin wallahu a'lam bissawab. Amal uzun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal uzunu fahiya min a'zamin ni'ami. Adapun telinga, maka telinga itu merupakan bagian dari nikmat-nikmat yang terbesar. Di anggota tubuh kita ini adalah nikmat yang banyak, yang besar. Di antaranya adalah telinga. Telinga merupakan nikmat yang terbesar. Waqad khuliqat lil 'abdi liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnata nabiyhi wa kalamal ulama'i wal hukama'i min salihi ibadillah. Sungguh telinga itu diciptakan untuk hamba agar dapat mendengar kalam Allah, Al-Quran, dengerin. Sunnatan Nabi, hadis Nabi, dengerin. Orang lagi baca hadis Nabi, dengerin. Kalaman ulama'i, perkataan ulama lagi memberikan nasihat, dengerin. Wal hukama, dan ahli-ahli hikmah yang memberikan nasihat hikmah min salihi ibadillah, dari orang-orang saleh di antara hamba-hamba Allah. Jadi itulah telinga diciptakan untuk mendengar yang baik-baik. Jadi jangan salah digunakan
nikmat yang sudah Allah berikan itu. Fayas tafidu bizalika suluka sabili mardatillahi, maka ia ambil faedah dengan telinga itu akan menelusuri jalan ridho Allah. Jadi dengan telinga itu dia gunakan untuk mencari ridho Allah. Dengerin yang baik-baik, pakai itu telinga. Ya. Dengerin kalam Allah, Quran, dengerin hadis Nabi, dengerin perkataan ulama, nasihat-nasihatnya, nah, itu dengerin. Wa yantafi'u biha fi ma'ashihi allazi yasta'inu bihi ala ma'adihi, dan ia dapat mengambil manfaat dengan telinga itu untuk kehidupannya yang ia jadikan di dalam membantu dengannya atas akhiratnya. Ya. Jadi ia bisa manfaatkan tuh dengan telinga dia untuk kehidupannya di dunia yang ia jadikan sarana untuk akhiratnya. Tuh, ya, untuk akhirat. Artinya dia telinga, tapi bukan dengerin yang ayat Quran, dia bukan dengerin hadis-hadis Nabi, dia bukan dengerin perkataan ulama, bukan. Cuman dia kerja, ya. Dia kerja, ditugasin, ya, untuk menanyakan sipulan. Lalu nanti dia kasih laporan, gitu, untuk interview, tuh ya, untuk nanyain. Nah itu dia gunakan untuk itu, untuk fi ma'asyihi kerjaannya. Tapi kerjaannya itu membantu untuk akhiratnya. Kalau dia kerja, dia dapat duit buat ibadah, buat akhirat. Nah, itu boleh. Bisa digunakan untuk itu. Ya. Jadi yang didengarkan hal-hal yang mubah, tapi bisa menjadi sarana menuju akhirat. Digunakan itu telinga. Fa'in a'nil udhuna, yang aku maksud adalah telinga. Fa'in asgha biha ila istima'i ma harramallahu alaihi min kizbin wa ghibatin wa kalamin qabihin faqad kaffara ni'mata wa lam yashkurha. Kalau dia dengarkan telinga itu untuk mendengarkan apa yang Allah haramkan dari berdusta, tukang bohong didengarin terus. Tuh ya. Tukang bohong didengarin terus. Ini orang kalau ngomong pasti omongnya bohong semua. Tuh ya. Siapa yang tukang bohong? Tukang ngebanyol. Ngebanyol yang bikin lucu, ya, pelawak. Padahal omongannya itu adalah omongan yang tidak bermutu, tidak bermanfaat. Tuh ya. Cuman bikin orang jadi ketawa, tapi di situ masuk kata-kata bohong. Didengarin, itu nggak boleh. Nggak boleh tuh. Wa ghibatin, ghibah, membicarakan aib orang. Dengerin tuh ya. Dia emang nggak ngomongin, cuma dengerin doang. Orang lagi ngomongin aib orang, dia dengerin doang. Nah, kena juga. Wa kalamin qabih, perkataan yang buruk. Tuh ya. Omongan-omongan yang tidak baik, yang buruk, ya. Kata-kata yang tidak layak didengar, tuh. Didengarin. Tuh. Faqad kafara ni'mata, sungguh ia telah kufur nikmat, walam yashkurha, dan tidak syukur nikmat. Kalau dia menggunakan telinga ke situ, berarti dia sudah menyalahi tugas di telinga tersebut. Dia sudah kufur nikmat dan tidak bersyukur kepada Allah dari nikmat tersebut.
Tuh, ya. Jadi gunakan hati-hati telinga. Li'annau qad ista'malaha fi ghairi ma khuliqat lahu. Karena dia telah menggunakan telinga bukan di jalan yang diciptakannya telinga itu. Telinga diciptakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Tuh, ya. Yang baik-baik Quran. Kalau telinga digunakan untuk mendengarkan yang tidak bermanfaat, ya, nah, itu bisa jadi kufur nikmat. Ya. Mendengarkan perempuan, ya, dengan irama nada suaranya, itu juga termasuk. Ya. Kalau sampai menarik syahwat, perkataannya menarik syahwat laki-laki, suaranya bukan main. Kalau suaranya aja kayak gini, bagaimana orangnya? Orang udah bisa ngejak, ya. Suaranya aja kayak gini, cakep banget suaranya. Ini kalau orangnya suara kayak gini, orangnya wah, cakep banget. Itu masuk tuh, ya, maksiat telinga. Ada kata dia lewat juga, kita jangan merhatiin, biarin aja dia. Artinya kita jangan nongkrong di mana bidu wanita itu sedang bernyanyi. Manistama'al qainat subba fi udhunil anu. Kata Nabi itu, siapa yang mendengarkan bidu wanita yang sedang bersenandung, maka kelak akan dituangkan di telinganya, ya, timah yang panas nanti. Gitu. Jadi kalau didengarin, tuh nanti dari kiamat telinganya dituangin timah yang panas, mendengarkan bidu wanita yang sedang bernyanyi. Tuh. Apalagi pakai ada sawer-saweran. Udah. Sawer. 50.000 gitu ya. Gitu. Udah dah. Siap-siap telinganya tuh nanti. Ya kita kasih tahu, bos, maaf gitu ya, yang ngomongin orang gitu, kasih tahu. Tapi kalau dia tetap aja, ya udah, kita udah ngasih tahu, kita jangan ngeladenin. Ya, kalau kita ngeladenin ya udah. Tuh, maaf bos, saya nggak bisa nih kalau dengerin omongan orang. Ya udah. Ya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala. Berkata Imam Ghazali, wala tazunanna anna al-ithma yakhtassu bihi al-qailu dunal mustami'i. Kata Imam Ghazali, jangan kamu kira dosa itu hanya tertentu buat orang yang berkata saja, tidak orang yang mendengarkan. Jangan disangka bahwa dosa itu cuman sampai orang yang ngomong doang, sementara yang dengerin kagak dapat dosa. Fa innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muktabain. Maka sungguh orang yang dengar itu sekutu terhadap orang yang berkata. Jadi sekutunya, kalau dia ngomongin keburukan, maka yang dengerin sekutu, temennya juga dapat dosa juga. Karena dan dia merupakan salah satu di antara dua orang yang ghibah. Dia masuk salah satu orang yang berghibah. Fal mustami'u ilal khairi syarikun fi sawabihi wal mustami'u ila syarri syarikun fi ismihi. Ya. Orang yang mendengarkan kebaikan maka dia sekutu dalam pahalanya. Dia dengerin kebaikan. Orang lagi baca Quran, yang baca Quran pahala. Dia nggak baca Quran, dia cuma dengerin doang, dapat pahalanya juga. Orang lagi baca hadis, dia dengar doang, dia
dia sampai paham, dapat pahala. Tapi sebaliknya, wal mustami'u ila syarr, yang dengerin perkataan yang buruk, maka dia akan mendapat bagian dari dosanya juga. Tuh, dapat di bagian dosanya juga. Jadi itu namanya maksiat telinga yang harus dijaga dan harus dihindari. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini dari telinga tersebut. Ketika telinga tidak bisa dijaga, maka waspadalah akan masuk dalam bagian orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Maqala wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana dari jamaah ada maklumat seperti biasa nanti malam Jumat acara bulanan, jadi mohon kehadirannya malam Jumat besok ba'da Isya, acara pengajian bulanan kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubika min ahwali amir birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.